Oke, saudari Nanda bisa duduk di sebelah sini terlebih dahulu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya saudari Nanda? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Anda sendiri? Oke, baik. Alhamdulillah saya juga kabarnya baik tentunya. Eh, Tadi Nanda tadi kesini menggunakan kendaraan apa? Motor sih. Oke, naik motor sendiri ya? Bersama teman. Oke. Tapi temannya saya itu singgah di kosnya temannya lagi. Oke, baik. Nah, bagaimana perjalanan selama menuju ke sini? Apakah macet atau bagaimana? Mungkin ya karena berhubung hari ini itu tanggal merah dan bukan weekend yang sebenarnya itu Sabtu Iya. sama Minggu, jadi para karyawan kantor terus mahasiswa lebih memilih stay di kosnya atau di tempatnya masing-masing. Jadi berbicara macet atau tidak sih, tadi lancar saja. Oke, baik. Kalau dari cuaca nih, menurut saudari Nanda, cuaca hari ini bagaimana? Panas atau biasa aja? Mungkin karena sudah sore ya menjelang maghrib nih, jadi suasananya tuh mungkin cuacanya lebih ke tidak panas sih dan lebih mendung. Jadi selama proses saya kesini tadi tuh tidak banyak mengeluh karena ya seperti biasa kita kan mengeluh kalau terlalu panas itu kan. Iya. Jadi Oke. tidak sih, karena mungkin karena sudah sore. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada saudari Ananda. Saudari Ananda kuliah di mana? Kebetulan saya berkuliah di salah satu universitas yang ada di Makassar, itu Universitas Hasanuddin. Oke, Universitas Hasanuddin ya. Sekarang semester berapa? Kebetulan baru semester 1. Oh, mahasiswa baru ya? Ya, Oke. betul. Baru saja kemarin mengikuti PPKMB. Oke. Bagaimana pengalaman PPKMB-nya? Seru sih. Di UNAS tuh banyak banget kegiatannya, event-eventnya sampai sore. Tapi capeknya itu loh. Seru, tapi untuk kalau ditanyakan mau diulang atau tidak, mungkin tidak sih karena capek banget. Oke. Apakah selama 2 bulan ya? Selama PKKMB-nya. bukan masa kuliahnya sampai sekarang sudah 2 bulan Iya proses sih, kuliah. karena di Unhas itu sendiri proses belajar mengajarnya itu dimulai dari setelah PKKMB itu tanggal 21 kalau tidak salah, akhir bulan Agustus. Jadi kalau dihitung sampai per bulan ini sudah kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Oke. Nah, selama 2 bulan ini apakah Ananda sudah mendapatkan teman sefrekuensinya? Frekuensi ya. Ya. Unhas tuh ya kemarin pada PKKMB-nya dan ada kegiatan selain PKKMB itu. Nah, bagus ya, ini tuh Unhas tuh lebih menekankan agar mahasiswa itu lebih mudah untuk memperluas relasinya. Jadi kegiatan-kegiatan kemarin itu yang diberikan kepada mahasiswa baru lebih membantu kita untuk mendapatkan teman yang lebih banyak, karena dari kegiatan balance itu sendiri ya, kita tuh memiliki kegiatan balance, di mana balance ini tuh digabung dari semua fakultas. Jadi ada satu perwakilan dari satu fakultas yang kemudian digabung dalam satu ruangan. Jadi dengan perbedaan itu kemudian tentunya akan membuat kita lebih banyak relasi, karena dalam proses itu sendiri kemudian kita dibentuk dari beberapa kelompok. Jadi lebih dekat lagi ya relasinya itu. Oke, baik. Kalau mengenai jurusannya nih, Ananda mengambil jurusan apa? Kebetulan saya sendiri itu mengambil jurusan yang lintas jurusan ya, itu ekonomi pembangunan, atau lebih dikenal di kampus saya itu dengan sebutan ilmu ekonomi sih. Oh ya, ilmu ekonomi. Oke, tadi Ananda bilang bahwa Anda lintas jurusan. Kenapa Anda memutuskan untuk lintas jurusan? Apa ya, mungkin karena di IPA kemarin saya menyadari bahwa saya tidak memiliki potensi yang bagus masalah untuk
mempelajari lagi nih materi kimia dan fisika. Oke. Jadi saya lebih memutuskan, saya berbincang berkonsultasi dengan, kebetulan kemarin saya mengikuti bimbel ya. Jadi tentornya saya kemudian menyarankan, ya udah pindah aja gitu ke jurusan yang tidak ada fisika dan kimianya. Jadi ya sudah ke jurusan yang sekarang ini. Oke, baik. Nah, selama kuliah nih di ekonomi pembangunan, apakah sempat mengalami struggle atau semacamnya? Iya pasti ada ya, sebagai bentuk adiktifnya kita. Kebetulan saya orangnya tuh introvert. Nah, sementara di UNAS itu sendiri itu apa ya, kita dituntut untuk menjadi mahasiswa yang perlu untuk lebih percaya diri lagi, public speakingnya tuh harus bagus, pokoknya harus mandiri lah. Jadi ini sih struggle-nya di awal-awal tuh, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih baik sih. Oke, baik. Nah, mungkin itu saja sesi perkenalan kita. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Kanisa Bani dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Di sini akan meminta kesediaan Anda untuk mewawancarai Anda dalam pemenuhan tugas metode wawancara yang saya ampuh. Oke, terima kasih banyak atas kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Permasalahan yang kita bahas dalam wawancara ini adalah fenomena kecurangan akademik. Nah, menurut survei Litbang Media Group yang dilakukan di 6 kota besar yang ada di Indonesia dan melibatkan 480 responden, ditemukan bahwa mayoritas siswa baik di bangku sekolah maupun di bangku perguruan tinggi telah melakukan kecurangan akademik dalam Artani dan Wetra pada tahun 2017. Nah, selain itu, menurut survei yang dilakukan oleh Association of Certificate Fraud Examiners, pelaku kecurangan akademik yang mendominasi di Indonesia adalah tingkat pendidikan sarjana ke atas atau mahasiswa seperti kita saat ini. Nah, fenomena kecurangan akademik di kalangan mahasiswa telah menjadi perhatian yang serius di berbagai lembaga perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai pemeran utama dalam lingkungan akademik seringkali terlibat dalam perilaku kecurangan akademik yang merugikan baik diri mereka sendiri maupun institusi pendidikan yang mereka tempati. Nah, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Azikin dan kawan-kawannya pada tahun 2023 menyatakan hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa bentuk kecurangan akademik yang pernah dilakukan adalah menyontek tugas, copy paste dari internet, membuka catatan ketika ujian, mengakses internet ketika ujian, dan berdiskusi dengan teman ketika ujian. Nah, adapun tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui fenomena kecurangan akademik yang terjadi di kalangan mahasiswa. Kami ingin mendapatkan perspektif dan pengalaman Anda terkait masalah ini. Peran Anda sebagai interviewee sangat penting dalam membantu kami merinci dan memahami fenomena ini secara lebih mendalam. Tentunya informasi yang Anda berikan akan sangat berharga bagi kami sebagai sumber data hasil wawancara kami mengenai kecurangan akademik. Kami berharap wawancara ini akan membantu kami mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah fenomena kecurangan akademik ini. Kami memperkirakan wawancara ini akan berlangsung sekitar 45 menit. Apakah Anda memiliki waktu dalam jangka waktu tersebut, ataukah apakah Anda ada pembatasan waktu yang perlu kami pertimbangkan? Tentu ya, karena juga hari ini libur, jadi saya bersedia menemani saudari Kanisa Bani untuk melaksanakan sesi wawancara selama 45 menit ke depan. Oke, baik. Kalau tidak ada, ini ada informasi yang saudari harus isi terlebih dahulu.
Baik, mungkin saudari bisa mengisi pernyataan kesediaan terlebih dahulu. Ini merupakan pernyataan Anda bahwa Anda bersedia menjadi responden dalam wawancara informasional pada mata kuliah metode wawancara kali ini. Nah, mungkin bisa diisi terlebih dahulu. Oke, baik. Sudah diisi ya. Nah, baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan sebelum kita memulai kegiatan wawancara pada kali ini? Mungkin belum sih ya, tapi mungkin nanti setelah wawancara mungkin ada. Oke, baik. Nah, kalau tidak ada, mari kita memulai wawancara pada kali ini. Nah, saya langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu apa ada ujian apa ada selama Anda apakah selama Anda menjadi mahasiswa sudah berapa kali Anda melakukan kecurangan akademik? Jadi tadi ya saya sudah menyinggung bahwa di kampus saya sendiri itu proses belajar mengajarnya dimulai pada tanggal 21 Agustus pada akhir bulan. Jadi kalau dihitung per bulan ini, bulan September, mungkin kurang lebih 2 bulan ya sudah berlangsung selama 2 bulan. Dan to be honest, saya sudah melakukan tindakan kecurangan akademik. Oke, baik. 2 kali. Dalam hal ini mengakses internet dan menggunakan bantuan AI dalam selama kuis, dan itu dalam 2 mata kuliah yang berbeda. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada ujian-ujian tertentu atau mata kuliah yang memang Anda rasa kurang mampu selama berkuliah sehingga menimbulkan Anda ingin melakukan kecurangan akademik? Nah, talk about it. Jadi seperti tadi yang saya bilang, saya itu merupakan salah satu mahasiswa yang di antara sekian banyaknya mahasiswa di luar sana yang dulunya itu pada saat SMA adalah seorang anak IPA ya. Okay. Kemudian setelah memasuki masa kuliah lebih memilih untuk memilih jurusan lintas jurusan. Okay. Dan saya rasa sih faktornya itu mungkin sama ya dengan saya, karena ingin menghindari pelajaran fisika dan kimia karena itu sangat sulit. Oke, dan prodi saya sekarang itu ekonomi pembangunan, di mana ekonomi pembangunan itu seperti sekarang ini saya mempelajari mata kuliah seperti ekonomi mikro, makro, akuntansi, manajemen bisnis yang tentunya belum pernah dipelajari oleh seorang anak IPA sebelumnya. Jadi hal ini kemudian tentunya kalau berbicara mengenai kesulitan saya dalam beberapa mata kuliah itu pasti sangat banyak dan sulit. Jadi hal inilah kemudian yang mendorong saya melakukan tindak kecurangan akademik ya. Jadi pada kasus yang kemarin itu contohnya, pada kasus pertama saya melakukan menggunakan, jadi ini tuh kuis ya dalam akuntansi, tapi soalnya tuh full bahasa Inggris semua nih. Jadi sudahlah akuntansi, kemudian full bahasa Inggris. Jadi tingkat tingkat kesulitannya itu tambah besar lagi nih. Jadi ya udah
mungkin mengakses internet untuk menerjemahkan soalnya itu mungkin solusi nggak bisa dibilang terbaik juga sih, tapi sebagai solusi. Meskipun ya pada sebelum kuis itu sudah dibilang pada dari dosennya sendiri, sudah disepakati malah dengan mahasiswa bahwa nggak boleh ya ada yang menggunakan alat bantu belajar apapun itu dari luar selama proses kuis. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah melihat pelaku kecurangan akademik lainnya di sekitar Anda selama berkuliah? Pasti ya, pernah mendengar dan tentunya melihat secara langsung. Nah, dalam hal mendengar ini itu tentunya dari informasi dari teman saya sendiri. Dia mengatakan bahwasanya ternyata ya di luar ekspektasi kecurangan akademik itu ternyata bukanlah hal yang tabu dalam ruang lingkup mahasiswa. Dan ternyata benar, saya kemudian menjumpai ini selama 2 bulan loh, tapi saya sudah menemukan 3 pelaku tindak kecurangan akademik. Dalam hal ini tipsen ya. Dan tipsen itu sepertinya hal yang sering memang sering dilakukan oleh mahasiswa. Dan ya itu tadi, dalam kasus saya sendiri itu saya melakukan tindakan kecurangan akademis itu ya seperti tadi saya bilang, mengakses internet pada saat kuis. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, bentuk kecurangan akademik apa yang Anda lakukan seperti yang sudah Anda jelaskan tadi? Iya sih, tadi tadi tuh kasus pertama pada mata kuliah akuntansi ya. Yang kedua itu pada kasus bahasa Indonesia sih. Di sini saya juga menggunakan bantuan AI untuk mencari jawaban dari kuis soal-soal dari kuis itu. Dan hanya itu sih yang saya lakukan. Tapi kalau masalah kasus lain itu banyak yang saya temui, tapi hanya masalah tipsen yang saya jumpai. Yang paling sering. Tapi saya juga pernah mendengar isu loh mengenai pemberian nilai yang lebih tinggi pada anaknya dosen. Oke, baik. Jadi saya rasa ini tuh lebih krusial lagi nggak sih pada menyontek dan tipsen, karena ini tuh sudah kecurangan yang besar-besaran banget gak sih? Dan melibatkan dosennya sendiri. Betul, yang seharusnya ini menanamkan karakter bagi mahasiswa, memberikan contoh, tapi ia kemudian menjadi salah satu pelaku. Betul sekali. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda melakukan hal tersebut secara individu atau dibantu oleh orang lain? Untuk kasus pertama sih secara individual ya, tetapi untuk kasus yang kedua pada mata kuliah Indonesia itu kami melakukan kerjasama sih di sini. Oke. Baik, selanjutnya mungkin Anda bisa menceritakan pengalaman Anda saat melakukan kecurangan akademik. Jadi pada saat itu tadi sudah ya akuntansi itu masalah kesulitannya tuh. Yang kedua itu dalam mata kuliah Indonesia itu seperti yang kita ketahui bahwasanya cara mengajarnya dosen itu kan berbeda-beda nih. Nah, kebetulan ini merugikan sih ya menurut saya. Jadi dosennya itu tidak pernah menjelaskan selama pertemuan sebelum kuis. Kebayang nggak tuh kita sebagai mahasiswa nih? Sangat. Jadi di sini tuh lebih ditugaskan kepada mahasiswanya untuk mempresentasikan materi. Nah, sementara ya kita sebagai mahasiswa nggak tahu juga dong ini materi karena belum kita temui nih sebelumnya. Nah, betul, dan tidak pernah dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk pada penguasaan materinya kan pasti kurangnya. Jadi mahasiswa yang memaparkan materi pasti kurang jelas dan tidak detail pada penjelasannya, dan kita sebagai mahasiswa pasti pemahaman kita terhadap materi itu sangatlah sedikit. Sementara pada kuisnya ya mungkin sudah menjadi rahasia umum ya, dosen tuh sering mengangkat soal-soal yang kita rasa tidak pernah dibahas, ataupun
pernah sih ada, tapi tidak dijelaskan secara rinci. Nah, pada pertemuan sebelumnya. Jadi itu sih yang mendasari kita kemudian satu kelas itu tuh bekerja sama, saling bekerja sama untuk mencari jawaban di internet. Ya, oke, baik. Ya, sangat menarik ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda saat melakukan kecurangan akademik itu? That feeling of fear, was itu it must be there dong, karena ya was dong, ini ada dosen nih di depan, kalau ketahuan wah parah. Terus itu sih, ketakutan itu pasti besar banget. Terus selama melakukan menyontek nih misalnya, pasti nggak leluasa juga nggak sih, karena kayak kita merasa diawasi nih oleh dosen, jadi keburu gitu loh. Mungkin agak kaku. Betul. Oke, baik. Nah, selanjutnya, apakah ada perbedaan saat pertama kali Anda melakukan kecurangan akademik dan kecurangan selanjutnya? Ada sih, lebih ke tingkat keberaniannya. Jadi pertama kali melakukan kecurangan itu, menyontek, pasti ragu-ragu banget nih, kayak lakuin nggak ya. Tapi karena setelah dicoba dan pada percobaan selanjutnya, kayak teman-teman saya banyak yang melakukannya, jadi perasaan seperti udah biasa nih yang kayak gini nih. Jadi kayak ya udah deh, lakuin aja, ikut juga. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, setelah melakukan kecurangan akademik, sensasi apa yang pernah Anda rasakan? Sensasi seperti apa yang Anda rasakan? Tadi juga dibahas yang was-was itu pas ada, tapi dari hasil setelah melakukannya itu lega karena saya kemudian menyadari bahwa nilai saya aman nih, pasti nggak ngulang nih. Betul. Tapi untuk kemudian merasa puas, absolutely not. Karena ya saya menyadari bahwa tindakan yang saya lakukan itu tidak dapat dibenarkan dan sudah salah sejak awal, terlepas dari segala alasan apapun itu. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Anda pada mahasiswa yang juga melakukan kecurangan akademik? Apakah ada alasan tertentu yang melatar belakangi tindakan tersebut? Oke, jadi mungkin sama ya. Mungkin pemikiran saya nih banyak samanya dengan mahasiswa lain. Jadi yang melatar belakangi kita itu tadi pertama cara mengajarnya dosen, kemudian tingkat kesulitannya kita dalam memahami materi itu, kemudian sebagai mahasiswa tuh kita kan dihadapi dengan perlu untuk kemudian mengerjakan tugas sesuai deadline yang ada, kemudian dihadapkan lagi untuk lebih belajar di waktu yang sama, itu belajar untuk menghadapi kuis. Nah, jadi kita kesulitannya dalam memanage waktunya kita. Jadi ya udahlah, yang instan aja nih supaya nggak capek-capek amat, gunakan AI aja nggak sih. Jadi mungkin seperti itu sih alasan melatar belakangnya. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh lingkungan sosial Anda seperti teman sebaya atau keluarga dalam mempengaruhi Anda untuk melakukan kecurangan akademik? Oke, pas itu dalam keluarga saya sendiri sih tidak ada ya, tekanan seperti itu tuh dari keluarga tidak ada, karena alhamdulillahnya keluarga saya tidak pernah menuntut nilai yang tinggi. Tapi dalam pengaruh dari lingkungan, yaitu teman sebaya, pasti itu sangat besar sih pengaruhnya, karena dulu saya tuh nggak suka nyontek, tapi gini nih ceritanya. Awal mulanya tuh ketika SMP dan SMA. Jadi pada misalnya besok ujian, saya tuh tipe alhamdulillah yang ambis gitu loh, yang kalau belajar pasti untuk ujian nih pasti selalu begadang, dan itu tuh start dari jam 9 sampai jam 2 atau jam 3, dan itu pasti salah satu dari kedua jam itu, jam 2 atau jam 3. Nah, sementara itu straight to the point, singkat ceritanya itu ketika hari hanya nih ujian, gimana sih perasaannya ketika kalian udah capek belajar, capek ngehafalin materi yang sebanyak itu dan tidak sedikit itu, terus kalian ngelihat temannya kalian nyontek nih dalam kelas,
saya kesel dong, kayak duh ini nih saya sudah capek-capek tapi mereka kayak dengan gampangnya nyontek. Tapi saya pikir awal-awalnya tuh ya udahlah, itu urusannya mereka dan belum tentu juga kan jawaban yang mereka dapatkan itu benar. Tetapi faktanya pada saat nilai ujian telah keluar, ternyata nilai ujian dari teman saya itu yang nyontek tadi lebih tinggi. Jadi disinilah kemudian awal mula saya merasa bahwa kayak ini perlu juga ya untuk nyontek nih, karena tidak adil loh itu nilainya. I think it's very unfair ya, ketika I have study hard tapi ternyata dapat nilai yang Lebih rendah. rendah. Nah, tapi kan secara umumnya gitu nggak sih, karena guru tuh sering ngangkat kan soal-soal yang tidak pernah dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk menghafalkan semua materi yang diberikan oleh guru tuh tidak terlalu efektif juga nggak sih? Iya, betul. Kan seperti itu sih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Nah, di antara kedua faktor yang tadi, dari teman sebaya atau keluarga, manakah yang Anda rasa paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan Anda untuk melakukan kecurangan akademik? Teman sih, karena teman sih pengaruhnya itu lebih besar banget, karena intensitas pertemuan kita itu kan lebih sering ya. Kemudian karena kita keseringan melihat mereka melakukan hal-hal tersebut, jadi kita tuh menganggap hal-hal ini tuh sudah biasa. Jadi kayak ya udah sih, ini tuh udah biasa juga, dan mahasiswa lain juga pasti melakukan yang sama dong. Karena sekarang tuh sangat susah ya didapatkan mahasiswa yang the real nih dari jawaban sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kecurangan akademik mempengaruhi pencapaian akademik Anda atau orang lain yang Anda kenal? Sejauh ini sih 2 kuis tadi ya yang saya gunakan dengan bantuan AI itu kayaknya membantu banget sih, karena nilai saya itu di atas rata-rata semua dan alhamdulillah tidak ada mengulang. Tapi dalam hal ini tuh lebih ke memperburuk karakternya mahasiswa nggak sih? Karena dengan melakukan tindakan kecurangan seperti ini tuh kemudian menghilangkan dan mengurangi nilai integritas yang seharusnya tuh dimiliki oleh seorang mahasiswa. Jadi kalau ditanya masalah pencapaian akademik, membantu, tapi ya at the same time tuh memperburuk karakternya kita sebagai mahasiswa. Betul sekali. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami konsekuensi atau sanksi akibat kecurangan akademik? Pernah tuh, yang mungkin karena dosen tuh sadar bahwa kok jawabannya ini tuh sama semua gitu loh. Jadi kita kemudian kedapatan nyontek pada mata kuliah bahasa Indonesia itu, dan tadinya yang nilai kita itu tinggi semua, tapi sebagai sanksinya kita kemudian diberikan nilai error. Jadi bentuk konsekuensinya itu dikasih nilai error satu kelas. Nah, iya. Dan saya rasa itu sebuah pemberian sanksi yang sudah tegas ya, karena saya rasa cukup memberikan efek yang jerah. Iya, betul sekali. Nah, dari konsekuensi yang Anda jelaskan tadi atau sanksi yang Anda dapatkan akibat kecurangan akademik, apakah Anda merasa tidak termotivasi lagi untuk melakukan kecurangan akademik itu sendiri? Tentu, karena ya malu dong ini. Ketahuan dong satu kelas, pasti yang pertama merusak image banget di depan dosen itu sendiri. Terus apa ya, karena sudah ditegur, jadi pas ditegur dari pemberian error itu dari dosen, pada saat yang bersamaan dosen juga memberikan kembali petuah bagi kita ya. Jadi di situ kita kemudian sadar, oh ini tuh salah banget nggak sih? Tapi ya itu sih, jadi motivasi untuk melakukan hal itu berulang pada kesempatan berikutnya saya rasa sudah sangat berkurang sih ya, bagi saya sendiri nih, karena betul yang dikatakan dosen bahwa hal ini tuh tidak dapat dibenarkan dalam alasan apapun. Jadi seperti itu. Jadi dari
ketua dosen ini sangat berpengaruh bagi Anda. Betul. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja faktor yang menghambat atau mencegah agar Anda tidak melakukan kecurangan akademik itu kembali? Tadi sih seperti yang sudah kita Iya. bahas ya, pemberian sanksi ini saya rasa sangat mencegah kita untuk melakukan kembali tindakan kecurangan akademik ini, karena meskipun untuk saya pribadi nih, kalau mungkin di kedepannya ketika saya mendapatkan celah nih untuk melakukan hal yang sama, misalnya dosen kemudian setelah pemberian soal hanya diam di tempat dan tidak mengelilingi kelas untuk mengawasi mahasiswanya, pasti ya mahasiswa punya celah dong di situ untuk mengakses internet. Tapi ya kalau saya pribadi sudah tidak sih, karena pemberian sanksi tadi itu sudah cukup memberikan efek jerah, jadi sudah mencegah lah saya untuk melakukan hal yang sama. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menurut Anda yang Anda bisa lakukan, apa yang menurut Anda bisa dilakukan oleh pihak kampus untuk mencegah kecurangan akademik di kalangan mahasiswa? Saya rasa tadi ya perlu untuk kembali dipertegas pemberian sanksi kepada mahasiswa, dan hal ini tidak boleh dipilih-pilih, bukan karena dia anaknya dosen terus nggak dikasih sanksi yang berat dan tidak setimpal dengan yang lain-lainnya, atau cuma satu kali nggak usahlah dikasih. Terus itu sih yang lebih harus diberikan kepada pihak kampus sebagai solusinya. Kemudian saya rasa lebih mahasiswa tuh perlu untuk diperkenalkan, ada nih kode etik sebagai mahasiswa yang perlu untuk kalian aturi, perlu untuk dilaksanakan mungkin seperti itu. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda seperti apa pendekatan atau program rehabilitasi yang efektif dan dapat membantu mahasiswa yang terlibat dalam kecurangan akademik untuk mengubah perilaku tersebut? Mungkin program rehabilitasi sih di sini itu pihak kampus perlu untuk kemudian memperbanyak ya kegiatan-kegiatan kampus berupa contohnya saja itu sosialisasi, pengembangan dan penanaman karakter kepada mahasiswa. Bagaimana kemudian mahasiswa itu penting untuk menjaga nilai integritasnya mereka, tanggung jawabnya mereka, terus inovatifnya mereka, sehingga kecurangan-kecurangan ini tidak akan pernah terjadi. Dan tidak hanya dalam hal itu, pihak kampus juga perlu untuk mengawasi mahasiswa. Jadi jangan cuma mengikuti kegiatan sosialisasi, tapi mereka perlu untuk mengimplementasikan materi-materi tadi, nilai-nilai tadi dalam kehidupan kampus. Oke, nah sempat tadi Anda menyinggung tentang penanaman karakter. Nah, di sini saya ingin bertanya, menurut Anda seberapa penting sih penanaman karakter ini bagi mahasiswa? Sangat penting dong, karena ya penanaman karakter ini kemudian yang mendasari tindakan baik atau buruknya seorang mahasiswa dalam ruang lingkup kampus. Contohnya nih, misalnya nih dalam contoh sederhananya ketua kelas ya. Ketika ketua kelas tidak memiliki karakter yang bagus, contohnya misalnya tanggung jawab nih yang bagus, pasti tata kelola dalam kelas itu pasti tidak tertata dengan baik dong. Kalau ketua kelasnya tidak bertanggung jawab, apa-apa yang misalnya dosen nih tidak berkesempatan masuk pada jadwalnya, kemudian disampaikan kepada ketua kelasnya bahwa bisa mungkin ini dikerjakan soal-soalnya, sampaikan kepada temannya untuk dikerjakan selama ibu tidak ada. Tapi kalau ketua kelasnya tidak bertanggung jawab, pasti tidak amanah. Hal ini pasti tidak disampaikan, atau kayak ada ini tugas yang diberikan dari dosen tapi jangan dikerja karena untuk latihan-latihan itu kan sesuatu yang sangat mempengaruhi betul-betul. Dan dalam hal ini juga kalau ada seperti yang tadi ya kasus Tipsen tuh, kalau ketua kelasnya tidak memiliki karakter yang bagus, pasti acuh saja dan abai terhadap kasus seperti itu. Jadi mahasiswa lain juga
ya sudah, fine-fine aja dan menganggap tipsing itu adalah sesuatu yang benar, biasa. Gitu sih. Oke, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada saran atau tindakan konkret yang Anda yakini bisa membantu pelaku kecurangan akademik agar tidak mengulangi tindakan tersebut ke depannya? Mungkin lebih ke saran sih ya, perlu untuk kemudian mahasiswa pelaku tindakan kecurangan akademik ini untuk yang diperbaiki tuh pengaruh besarnya itu lingkungan. Jadi perlu untuk kemudian membangun relasi yang sehat, kemudian jadi harus tegas untuk kalau ada temannya nih yang sudah ada niatan dan mengajak untuk melakukan kecurangan akademik, jadi harus dipertegas bahwa saya tidak ikutan nih. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa mahasiswa itu tidak boleh abai dalam menghadapi kecurangan akademik ini, karena jika mereka abai sesama temannya yang melakukan tindakan kecurangan, jadi temannya itu juga leluasa gitu loh untuk melakukan hal itu, karena kayak ya udah saya tidak akan mendapatkan sanksi, toh teman saya juga tidak akan melaporkan saya. Itu seperti itu sih. Berarti ini semua kembali pada diri masing-masing ya. Betul. Jadi karena sebetulnya sebanyak apapun kita mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sana, kegiatan-kegiatan positif, sebanyak apapun relasi kita yang berpositif juga, tapi kalau dari pribadinya kita sendiri itu tidak ada kesadaran akan bahwa ini baik nih, ini buruk nih, pasti ya saya rasa dari relasi yang baik tadi, positif tadi, kemudian materi-materi yang kita dapatkan pada kegiatan sosialis itu pasti tidak ada pengaruhnya ya nggak sih, karena ya kembali ke pribadi masing-masing. Oke, baik, itulah tadi pertanyaan terakhir wawancara kali ini. Berhubung waktu kita juga sudah hampir habis, namun sebelum saya mengakhiri, apakah Anda memiliki pertanyaan atau terdapat ada topik tertentu yang belum kita bahas dalam wawancara ini yang Anda rasa penting untuk disinggung? Mungkin kita perlu untuk sharing ya, karena saya sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan, dan tadi Anda sendiri Kanisa Cahyarabani sebagai mahasiswa psikologi, tentunya kasus-kasus ini tuh lebih Anda dalami nih, kemudian apa sih implikasinya dan dampaknya bagi mentalnya mahasiswa. Jadi yang ingin saya tanyakan nih sesama mahasiswa, bagaimana sih kemudian tanggapan Anda sebagai mahasiswa psikologi menanggapi kasus seperti ini? Baik, ya sangat menarik ya pertanyaannya. Mungkin sesama mahasiswa, tentunya perilaku fenomena kecurangan akademik ini sangat banyak yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dan tentunya ini merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan, dan tentunya dengan alasan apapun ini adalah hal yang tidak benar atau salah. Nah, mungkin ketika kita mendapatkan fenomena-fenomena kecurangan akademik ini, walaupun tidak menutup kemungkinan saya juga pernah melakukannya, jadi menurut saya mungkin ada hal-hal yang lebih etis atau yang lebih sah yang bisa kita lakukan tanpa melakukan kecurangan akademik. Mungkin seperti berdiskusi dengan dosen apabila ada hal yang tidak kita mengerti, karena ini kan seperti biasanya itu tuh dosen pasti bilang apakah masih ada yang belum dimengerti. Nah, kita bisa bertanya, kita tidak perlu takut untuk kita tidak perlu takut untuk bertanya, karena ya kita kan mahasiswa, itulah kesempatan kita, waktunya kita untuk belajar. Jadi tidak apa-apa untuk salah, seperti yang selalu dikatakan kepada saya, karena saya sering merasa ragu ketika menjawab. Saya sering diberi dorongan sama teman saya maupun dosen saya sendiri bahwa inilah kesempatan kamu untuk salah. Nanti apabila kamu keluar dari sini, kamu tidak salah lagi, karena kamu sudah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, belajar tersebut di kelas ini. Jadi kita tidak perlu ragu untuk merasa bahwa jawaban kita salah, karena
semua dosen itu menganggap jawaban kita itu tidak ada yang salah, cuman mungkin kurang tepat. Nah, mungkin yang lainnya mungkin bisa berdiskusi dengan teman kita, karena seperti yang kita tahu bahwa pengaruh teman sebaya, teman di lingkungan kita itu sangat berpengaruh bagi kita. Karena saya sangat merasakan pada awal saya kuliah di psikologi kan, menurut saya psikologi itu jurusannya sangat sulit, tidak seperti yang saya bayangkan awalnya. Nah, ini merupakan pembelajaran saya nih. Pada saat awal-awal saya belum keluar dari zona saya, masih berada pada ambang memilih untuk sendiri. Nah, ini pada saat saya masih sendiri, masih merasa sendiri dan belum kenalan dengan yang lainnya, itu saya sangat merasa berat, kayak semua tugas-tugas sangat bikin saya hampir kadang stres, depresi begitu. Saya hingga sampai menangis lah, apalah. Nah, jadi itulah yang membuat saya bahwa pengaruh teman itu sangat berpengaruh dalam lingkungan perkuliahan. Membangun relasi. Iya, membangun relasi. Namun pentingnya untuk mencari teman yang baik. Karena banyak teman-teman juga yang dapat merugikan kita. Betul. Betul sekali. Jadi tadi ya kayak seperti saya kemudian yang awalnya pas SMP dan SMA nih tidak pernah melakukan. Betul, kayak tapi karena pengaruh lingkungan, jadi kita kemudian menganggap hal-hal buruk ini apa ya, kita secara tidak langsung membenarkan hal-hal buruk. Betul. Jadi dan ini tuh dampaknya akan memberi dampak yang secara berkepanjangan nggak sih. Betul. Dampak negatifnya, karena kalau kita kan seringan nyontek juga tuh akan mengurangi apa ya, kreativitasnya kita. Jadi kalau ada tugas baru tuh pasti ya udahlah langsung cari nih jawabannya di internet, nggak usah repot-repot baca literatur. Dulu kan ya kita mahasiswa pelajar dulu ya, mereka tuh sangat bergantung dengan buku. Oke, betul sekali. Jadi pemahamannya mereka tuh luas. Betul. Nah, sementara kita tuh zaman sekarang nih, zaman Gen Z teknologi, kita sebagai Gen Z ini sangat bergantung kepada apa ya, AI nih. Iya, betul, teknologi. Jadi saya rasa apa ya, ini tuh mengurangi tingkat kreativitasnya kita, kemudian sangat merugikan nggak sih nih secara berkepanjangan, mengurangi profesionalnya juga kita nih di masa yang akan datang. Betul sekali. Nah, mungkin itu tadi ya jawaban dari saya mengenai sebagai mahasiswa psikologi nih. Nah, tentu mungkin saya memahami bahwa tantangan dalam akademik itu sangat besar dan pasti akan mengganggu mental kita nih. Nah, tentu kita harus bijak dalam melakukan hal-hal yang lebih ke arah positif. Nah, mungkin juga kalau seperti yang Anda ceritakan tadi, mungkin mengenai menggunakan AI atau mengakses internet ketika ujian kuis nah mungkin itu merupakan tindakan yang tidak etis, atau tidak sesuai dengan kode etik yang ada. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi pribadi dari seseorang tersebut yang melakukan, serta yang seperti Anda katakan tadi bahwa akan mempengaruhi sikap profesionalnya di masa depan masa yang akan datang nanti. Itu tidak dipungkiri akan terjadi. Iya sih, karena ya kalau kita secara tidak langsung tuh kita tuh sudah apa ya, bisa dianggap tidak disiplin lah. Iya, betul ya kan? sekali. Dan hal kecil dari betul. hal kecil Kayak yang kita anggap kecil ini ternyata dampaknya itu sangat besar di masa yang akan depan. Betul sekali. Oke, mungkin itu jawaban pertanyaan dari yang Anda berikan tadi kepada saya. Baik, berdasarkan hasil wawancara yang dapat saya simpulkan bahwa kecurangan akademik adalah masalah yang serius yang dapat merusak integritas dari suatu pendidikan, serta dapat menciptakan ketidaksetaraan antara mahasiswa. Nah,
Adapun beberapa alasan yang mendorong mahasiswa melakukan kecurangan akademik, termasuk tekanan dari teman sekelas, pengaruh lingkungannya, kesulitan memahami materi karena dosennya tidak terlalu menjelaskan dengan baik seperti yang dijelaskan tadi, dan perasaan tidak adil dalam penilaian. Betul sekali ya. Baik, adapun mahasiswa perlu memahami pentingnya menjaga etika akademik dan mencari solusi yang sah untuk mengatasi tantangan akademik mereka, seperti berbicara atau berdiskusi dengan dosen, mencari dukungan dari teman sekelas, dan lainnya. Nah, penggunaan teknologi seperti AI untuk kecurangan akademik adalah tindakan yang tidak etis dan dapat berdampak negatif pada perkembangan pribadi dan profesional mahasiswa. Nah, pendidikan dan kesadaran tentang etika akademik serta konsekuensi kecurangan perlu ditingkatkan untuk mengurangi insiden kecurangan akademik di kalangan mahasiswa, yang tentunya akan berpengaruh pada lingkungan pendidikannya itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari hasil wawancara kita pada kali ini. Terima kasih telah ingin meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan saya. Tujuan utama wawancara ini adalah untuk memahami fenomena kecurangan akademik yang terjadi di kalangan mahasiswa. Dan berdasarkan wawancara kita hari ini, saya merasa kita telah mencapai tujuan ini dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda sebagai interview saya. Nah, semoga hasil wawancara ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat dalam upaya kami untuk memahami dan mengatasi masalah fenomena kecurangan akademik ini yang terjadi di kalangan mahasiswa di suatu lingkungan, di suatu ruang lingkup pendidikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi sesi tanya jawab wawancara kita pada kali ini. Semoga hari-hari saudari Ananda bisa semoga hari-harinya menyenangkan, disehatkan dan dilancarkan kuliahnya, dan bisa lulus secepatnya walaupun masih maba. Kumlot juga, kita harus jadi mahasiswa kumlot. Betul. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan, kelebihan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.